Perkenalkan, saya Feby. Saya akan menceritakan satu cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah dengan judul Jaka Tarub. Di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub senang pergi ke hutan. Di sana, ia berburu, menangkap ikan, mencari kayu, dan mencari buah-buahan. Suatu hari, ia hendak berburu rusa. Namun, tak ada seekor rusa pun yang lewat. Jaka Tarub hendak pulang, tiba-tiba terdengar suara-suara perempuan. Jaka Tarub berdebar kencang. Jangan-jangan itu suara jin, pikirnya. Dengan perasaan takut, ia mengendap-endap menuju sebuah telaga. Suara-suara itu berasal dari sana. Jaka Tarub mengintip dari balik batu besar. Ia tertegun. Dilihatnya di telaga ada 7 gadis cantik yang bercanda. Mereka berendam di dalam air. Jaka Tarub menutup mata. Ia merasa tak sopan mengintip para gadis itu. Jaka Tarub mengalihkan pandangan dan memperhatikan sekitar. Ada banyak selendang di batu itu, pikir Jaka Tarub. Diam-diam Jaka Tarub mengambil salah satu selendang. Selendang itu berwarna biru. Setelah itu, Jaka Tarub kembali ke tempat persembunyiannya. Tak lama kemudian, para gadis cantik itu berkemas. Satu persatu mereka mengambil selendangnya. Cuma satu orang yang tak menemukan selendangnya. Selendangku hilang, bagaimana ini? Aku tak bisa kembali ke kayangan, kata gadis itu. Kau harus menemukannya, Nawang. Kau harus menemukannya, Nawang Wulan. Kalau tidak, kau tak akan pernah pulang ke kayangan. Kami harus pulang duluan, sebentar lagi malam akan turun, kata yang lain. Astaga, mereka bidadari, gumam Jaka Tarub. Nawang Wulan sedih, melihat teman-temannya terbang. Jaka Tarub keluar dari persembunyiannya. Apa kau sedang tersesat? Tanya Jaka Tarub sopan. Nawang Wulan bingung melihat manusia. Ia mengangguk. Nawang Wulan melihat Jaka Tarub adalah sosok lelaki yang baik. Ia tak melihat gelagat mencurigakan pada diri Jaka Tarub. Nawang Wulan setuju mengikuti Jaka Tarub. Mereka pun menikah. Setahun kemudian, ia dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nawangsi. Suatu ketika, Nawang Wulan akan pergi ke sungai. Ia akan mencuci baju. Pada suaminya ia berpesan, Kang, saya titip nasi yang ditanak di dapur. Jangan pernah membuka tutup dandangnya. Baik, jawab Jaka Tarub menyanggupi. Sepeninggal Nawang Wulan, Jaka Tarub menunggu di dapur. Lama-lama ia bosan. Kebosanannya menyebabkan dirinya malah penasaran. Kok aneh ya, aku tak boleh membuka dandang. Memangnya dia sedang menanak apa? Pikir Jaka Tarub. Tak kuasa menutupi rasa penasarannya, ia membuka dandang. Jaka Tarub terkejut. Ia mengajak beberapa kali. Jadi, selama ini istriku menanak dengan setangkai padi. Pantas saja padi di lumbung tak habis-habis. Jaka Tarub bergumam sendiri. Nawang Wulan mengetahui perbuatan suaminya. Ia sungguh marah. Gara-gara Kakang, kita harus bekerja keras. Tak ada lagi padi ajaib. Kakang harus membuatkanku alat penumbuk padi, katanya. Jaka Tarub memenuhi permintaan istrinya. Setiap hari, Nawang Wulan mengambil padi-padi yang di lumbung. Ia menumbuknya dengan susah payah. Lama-lama, padi di lumbung berkurang dan terus berkurang. Padi-padi pun hampir habis. Saat itulah ia melihat selendang birunya. Jadi, selama ini selendangku dicuri suamiku. Dia telah menipuku, pikir Nawang Wulan. Ia semakin marah saja. Ditemuinya Jaka Tarub. Jaka Tarub terkejut melihat Nawang Wulan sudah mengenakan selendangnya. Maafkan aku harus kembali ke kayangan. Tempatku bukan di bumi. Asuhlah Nawangsi hingga dewasa. Aku harus pergi, kata Nawang Wulan. Jaka Tarub tak mau istrinya pergi. Ia berusaha menahan. Jangan pergi, kau tak boleh pergi, teriaknya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Nawang Wulan sudah terbang, lalu hilang di balik awan. Jaka Tarub menyesali perbuatannya. Ia terduduk meratapi kesedihannya.
mungkin cerita yang dapat saya bawakan. Jadi dari cerita tersebut, pesan moralnya adalah kita tidak boleh mencuri, karena mencuri ini akan mendatangkan malapetaka bagi diri kita sendiri. Untuk cerita tersebut, kira-kira apakah ada yang masih ingat berapa bidadari yang sedang berenang di telaga, dan siapa saja nama tokoh dalam cerita? Lalu yang terakhir, warna apa selendang yang dikenakan oleh bidadari? Lanjut di komentar.